Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang tiada habisnya, untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada Tuhan, untuk kembali kami menikmati lagi Tuhan Yesus anugerah-anugerah-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu, kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu buat kami. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala salah dosa kami dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar hidup kami dari hari ke hari hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan Kau berikan kami kembali waktu, kesempatan untuk kami duduk diam Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Terima Roh kasih Kudus. Bapak. Terus ingatkan kami, terus gerakan kami Tuhan, untuk Dalam kami nama boleh Yesus. Tuhan belajar kebenaran Dalam nama firman-Mu Tuhan. Yesus. Tolong kami biar melalui Zoom ini Tuhan Yesus, ada jiwa-jiwa lagi yang Dalam terus nama diberkati, ada jiwa-jiwa lagi yang makin hari makin cinta akan Engkau. Amin. Engkau Amin. pimpin jalannya Zoom kami Tuhan Yesus. Engkau juga tolong teman-teman kami yang akan bergabung secara online maupun offline. Engkau berkati kami semua Tuhan. Amin. Biar apa yang Amin. kami lakukan, kami dengarkan ini saat ini Tuhan, atau nanti itu boleh mendatangkan berkat buat kami, boleh menjadi kekuatan, boleh mengubah sikap Amin. hati kami. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami Amin. percaya Tuhan Kau persiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar Amin. pakai Amin. hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Biar Benar. Engkau saja Tuhan Yesus, oh yang berikan hikmat urapan Tuhan. Biar hamba-Mu Amin. berkata-kata itu semua daripadamu. Benar. Terima Benar. kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami malam ini. Dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam ini kita akan membahas 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 21a. Saya akan bacakan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui. Puji Tuhan. Mengakui apa mah? Belum habis. Oh, belum. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kamu terlalu lemah. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah yang tidak ada henti-hentinya Dia nyatakan dalam persekutuan kita, di dalam segala keterbatasan, kesederhanaan kita bersyukur buat kembali kesempatan indah
untuk belajar bagian-bagian firman. Puji Tuhan. Masih dalam rangkaian poin B nomor 2. Perkataan seorang bodoh. Kita lihat sekarang ayat 13 sampai 15. Kita masuk ke pendahuluan 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. Setelah sempat memberi label pedagang Injil, kemudian rasul tiada tara kepada para penyesat, para penyusup. Maka di bagian ini Paulus secara belak-belakan menyebut mereka sebagai rasul palsu dan pelayan iblis. Para rasul palsu, para pelayan iblis. Lewat penghakiman ini, Paulus seperti ingin mengajak jemaat Korintus mempertanyakan relasi para penyesat ini dengan Kristus apostolik. Kristus yang dikenal dan diproklamirkan oleh para rasul. Sekali lagi, lewat penghakiman ini, mereka itu rasul palsu, mereka itu pelayan iblis. Sebuah penghakiman yang memang menyeramkan. Lewat penghakiman ini, Paulus seperti ingin mengajak jemaat Korintus, ayo, jangan terima aja. Ayo bersifat kritis, mempertanyakan status hubungan mereka dengan Kristus apostolik. Mereka ngakunya sih, para pelayan palsu ini ngakunya sih melayani Yesus orang Nazaret, Allah yang telah menjadi manusia. Namun, kita sudah belajar, Yesus yang mereka ajarkan itu berbeda dengan Yesus yang dikenal oleh Paulus. Yesus yang mereka ajarkan itu Yesus yang menegakkan kembali Taurat dan Sunat. Sedangkan Yesus yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena itu, Paulus seperti ingin mengajak jemaat Korintus merenungkan. Para penyesat ini punya hubungan semesra apa sih dengan Yesus yang sejati? Atau justru mereka punya hubungan yang begitu erat dengan Yesus yang lain? Itu pendahuluan ayat 13 sampai 15. Ayat 13 kita lihat. Para penyesat ini ingin disejajarkan dengan Rasul Paulus. Bahkan mereka sesungguhnya ingin memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap jemaat Korintus dibandingkan dengan pengaruh Paulus terhadap jemaat ini. Karena itu modus mereka adalah bagaimana melemahkan pengaruh Paulus atas jemaat yang ia dirikan.
saat ingin bersanding, berdiri sejajar dengan Rasul Paulus, Paulus tanpa tedeng aling-aling memperkenalkan mereka sebagai rasul palsu. Bukan rasul sebenarnya seperti Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan kawan-kawan. Mengapa Paulus berani berkata seperti ini? Kita lihat salah satu alasan utama itu kiranya menjadi refleksi kita dalam kita menghadapi para pengajar sesat di akhir zaman ini. Salah satu ciri utama adalah mereka memberitakan Injil yang lain. Mereka, kita lihat berikutnya nanti, memberitakan, mengajarkan kebenaran yang lain. Itu salah satu alasan utama kenapa Rasul Paulus berani menghakimi mereka dengan berkata, orang-orang itu rasul palsu, orang-orang itu bahkan lebih parah, pelayan iblis. Mereka boleh ngaku 1000 kali mereka pelayan Kristus. Paulus tunjuk mereka sebagai pelayan iblis. Kita lihat ayat yang pernah kita bahas. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil yang lain inilah yang membuat Paulus berani menghakimi mereka sedemikian rupa. Saat kita coba elaborasi di sini, kita dapati bahwa meski mereka ini membawa-bawa nama Yesus dalam pelayanan mereka, mereka pun gembar-gembor hebatnya pengalaman rohani mereka bersama Yesus. Tapi karena mereka memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, Injil yang mengagungkan, memperkenalkan Kristus yang berbeda dengan Kristus apostolik, maka mereka sesungguhnya sedang hidup dan melayani dalam kepalsuan. Dua hal yang mereka lakukan dalam kepalsuan mereka untuk memperoleh pengaruh lebih besar, lebih kuat terhadap jemaat Korintus. Pertama, mereka membungkus hidup mereka, keseharian mereka dengan pelayanan demi pelayanan. Itu cara pertama. Clothed themselves in works of ministry. Itu cara pertama. Mereka membungkus diri mereka, hidup mereka sehari-hari dengan pelayanan demi pelayanan, bawa-bawa nama Kristus. Kedua, mereka menampilkan diri mereka sebagai pelayan kebenaran. Tentu kebenaran versi mereka. Kebenaran versi Yesus yang menegakkan kembali Taurat dan Sunat. Termasuk ayat 14, puji Tuhan. Membawa-bawa nama Yesus tetapi sebenarnya sedang melayani iblis. Paulus katakan, jangan kaget, jangan heran terhadap fenomena semacam ini. Sampai detik ini itu kiranya menjadi peringatan kita
Jangan kita kaget, jangan kita heran saat kita dapati di sekeliling kita, di medsos kita, di grup WA kita, itu kita dapati yang namanya kamuflase pengajar-pengajar sesat. Mengapa kamuflase ini jangan mengherankan kita? Karena memang sudah merupakan modus iblis, modus setan sejak dahulu kala. Si iblis lihai dalam menyamarkan diri, dalam melakukan kamuflase, berpenampilan sebagai malaikat terang, dengan tujuan menipu manusia dengan cara-cara yang sehalus mungkin. Dibandingkan dengan metode iblis menggunakan ular dengan kata-kata manisnya untuk menipu Hawa. Saat modus para penyesat dibandingkan dengan ular di Taman Eden, maka kita dapati beberapa persamaan. Pertama, para rasul palsu itu sama dengan ular di Taman Eden. Kedua, jemaat Korintus itu serupa dengan Hawa yang dalam kondisi tertipu. Harus disadarkan, tentu kita bersyukur jemaat Korintus tidak langsung terima hukuman. Jemaat Korintus punya Paulus yang bisa mengingatkan mereka. Tadi pertama rasul palsu ular, jemaat Korintus Hawa, kemudian khotbah manis, pengajaran indah ala rasul palsu itu serupa dengan kata-kata tipuan dari ular. Kita perlu sama-sama sepakati bahwa pekerjaan iblis semacam inilah yang paling berbahaya dibandingkan dengan karya-karya mereka lainnya. Mau sekarang yang tenar judol, kemudian pornografi, lain-lain sebagainya kita bisa daftarkan. Tetapi pekerjaan iblis semacam inilah yang paling berbahaya. Kiranya kita bisa sepakati bersama sehingga kita bisa lebih lagi berwaspada. Kita bisa lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lebih lagi mencari tahu kehendak Tuhan. Lebih lagi mendalami kebenaran firman Tuhan. Ayat 15, puji Tuhan. Para penyesat ini pada hakikatnya sama sekali bukan rasul. Mereka hanya membungkus diri mereka dengan pelayanan. Mereka berkata mereka melayani demi Kristus. Mereka melayani di dalam kebenaran Kristus. Mereka bungkus diri mereka supaya jemaat Korintus melihat bahwa mereka pelayan sejati. Mereka pun dikatakan oleh bagian-bagian ini mengajarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Itu yang mereka gembar-gembor juga.
Nah, tentu kita terus diingatkan, kebenaran versi para rasul palsu tentu berbeda dengan kebenaran versi Yesus apostolik. Yesus yang dibawa oleh Rasul Paulus, diperkenalkan oleh Rasul Paulus. Righteousness, kebenaran Kristus apostolik yang dibawa oleh Rasul Paulus itu adalah kebenaran Allah yang dianugerahkan kepada manusia, yang manusia terima melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah menjadi dosa bagi manusia untuk membenarkan manusia. Itulah righteousness, kebenaran versi Kristus apostolik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sedangkan kebenaran versi pengajar sesat itu adalah kebenaran karena mengikuti aturan-aturan Taurat, karena menaati hukum sunat. Apa yang sesat menurut Rasul Paulus itu merupakan kebenaran bagi para rasul palsu. Tentu pertanyaannya, apakah mereka sengaja atau orang-orang ini, para penyesat ini, mereka pun dalam posisi ditipu oleh iblis. Itu misteri. Misteri bagi kita. Yang jelas adalah bahwa perilaku mereka ngajarin kebenaran versi mereka itu perlu dihakimi. Kita mungkin nggak seberani Paulus dalam menghakimi pendeta ini, pelayan iblis, ibu pendeta ini, rasul palsu. Tetapi kita perlu punya keberanian untuk mengatakan bahwa pengajaran ini salah, pengajaran ini salah, doktrin ini salah. Kita perlu punya keberanian semacam itu. Paulus berani menghakimi perilaku mereka. Mereka ini yang jelas adalah nggak ngerti Injil dengan semestinya. Tetapi mereka berani ngajarin kegagalan mereka dalam memahami. Mereka gagal paham, tapi tetap berani ngajarin. Ini perlu dihakimi. Entah sengaja atau tidak, itu misteri yang jelas. Keberadaan dan pelayanan mereka itu punya potensi besar untuk menyesatkan jemaat dari kemurnian hati dan kesetiaan mereka terhadap Kristus. Karena itu lewat bagian ini lagi dan lagi diingatkan bahwa pemahaman yang benar terhadap Injil sejati itu pasti mau nggak mau otomatis membuat kita semakin dekat dengan Kristus apostolik. Sebaliknya, pemahaman yang salah terhadap firman Tuhan itu akan menjauhkan diri kita, diri seseorang, makin hari makin jauh dari Kristus. Dan makin hari makin berfokus pada diri sendiri. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ngajarin kebenaran versi mereka yang membuat seseorang semakin jauh dari Kristus. Itulah seteru salib. Membuat seseorang tuh makin berfokus pada hal-hal lain di luar salib Kristus
itulah seteru salib Kristus. Karena itu lagi dan lagi diingatkan, kita perlu punya pemahaman yang benar, dan benar, baru kita ajarkan. Di sisi lain kita berani berkata bahwa pengajaran ini salah, doktrin ini salah. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pemahaman yang salah terhadap Injil itu membawa kita semakin hari semakin fokus pada diri sendiri, pada perasaan sendiri, pada keuntungan pribadi. Tuhan Yesus tolong kita, puji Tuhan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, puji Tuhan. Pendahuluan pasal 11 ayat 16 sampai 21a. Mulai ayat 21b itu dikelompokkan ke poin lain, karena kita akan dapati di ayat 22 Paulus mulai daftarkan kemegahannya. Puji Tuhan. Ya, di bagian ini Paulus memanfaatkan ejekan para penyesat bahwa dirinya bodoh untuk masuk ke dalam poin di mana ia membanggakan pelayanannya. Ia lakukan ini dengan terpaksa. Berbeda jauh dengan para rasul palsu. Mereka gemar, mereka suka gembar-gembor pelayanan. Gembar-gembor pelayanan demi Kristus. Gembar-gembor pengalaman rohani dengan Kristus. Paulus terpaksa. Itu yang perlu kita ingat terus, sehingga saat kita lihat daftar Paulus memegahkan pelayanannya, kita nggak kemudian dicenderungkan untuk mengikuti. Karena apa yang Paulus lakukan itu dalam keadaan terpaksa. Yang menjadi kebiasaan seorang rasul sejati, ia nggak akan memegahkan diri pelayanannya. Yang ia megahkan Injil Kristus salib, Injil Kristus salib, Injil Kristus salib. Puji Tuhan. Masuk ayat 13, ke ayat 16. Puji Tuhan. Sebutan bodoh dan gila. Fool dan madman. Ya. Fool dan madman. Merupakan hal yang penting bagi ayat-ayat yang mendaftarkan kemegahan Paulus. Karena Paulus mau setiap pembaca melihat dirinya sebagai orang bodoh dan orang gila. Adapun saat itu Paulus menerima laporan bahwa para penyesat berhasil pengaruhi jemaat Korintus untuk memandang Paulus sebagai orang bodoh. Para penyesat yang lihai berretorika ini, yang mungkin bagai seorang filsuf saat berkhotbah, mampu meyakinkan jemaat Korintus untuk memandang Paulus itu nggak mampu dalam berfilsafat, kurang lihai dalam berkata-kata, dan secara keseluruhan Paulus itu lebih bodoh dari para penyesat ini. Jadi sekali lagi lewat keahlian mereka berretorika,
lewat kemampuan mereka berkhotbah bagai filsuf, mereka mengkondisikan jemaat Korintus itu memandang Paulus sebagai orang lebih bodoh dari mereka, dari para rasul palsu ini. Nah, kita lihat di sini. Di satu sisi, Paulus berkata, jangan lagi hendaknya ada orang yang menganggap dia bodoh. Namun di sisi lain, Paulus pun berkata, jika kalian tetap menganggap saya bodoh, ya weslah, ya udahlah, terimalah aku sebagai orang bodoh. Sekali lagi, ini untuk persiapan, ia mendaftarkan kemegahan-kemegahan mulai ayat 22. Ayat 17. Ayat yang perlu kita pelajari lebih dalam, perlu lihat-lihat Google, perlu lihat-lihat berbagai macam tafsiran, karena Paulus berkata di ayat 17 ini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Tentu ayat ini akan banyak diserang orang-orang yang berkata Alkitab itu bukan firman Tuhan. Orang-orang yang meyakini Alkitab itu berisi firman Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan. Kita sudah pernah bahas itu di teologi sistematik saat kita bahas tentang Alkitab tentunya. Itu tidak kita dalami di bagian ini. Nanti teman-teman, baik yang bergabung di Zoom ini juga yang akan mendengar di YouTube, bisa mempelajari lebih lanjut tentang perkataan Paulus di bagian ini. Yang jelas, dalam rangkaian konteks kita di 2 Korintus 11 ini, Paulus sedang berusaha memberi penegasan bahwa saat ia daftarkan kemegahan demi kemegahan, ia tidak sedang berkata firman Tuhan. Untuk memastikan setiap pembaca, termasuk kita yang akan lihat nanti, mulai ayat 22, kita baca itu dengan pemahaman yang benar bahwa Paulus terpaksa mendaftarkan kemegahan-kemegahan yang tersebut. Paulus terpaksa, Paulus sedang melakukan kemegahan tersebut sebagai orang bodoh, sebagai orang gila. Karena itulah di ayat 17 ini Paulus sampai berani berkata, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ya. Di bagian lain, di sisi lain, Paulus sebenarnya sedang memparodikan para rasul palsu. Mereka yang mengaku rasul tetapi berkata-kata bukan dari firman Tuhan. Itu kan rasul palsu. Nah, Paulus memparodikan mereka. Next, puji Tuhan. Yang hebat adalah, meski nanti kita lihat ia bermegah sebagai orang bodoh, namun yang ia megahkan adalah sebuah realita. Sebuah kenyataan. Memang terjadi apa yang Paulus megahkan. Berbeda dengan kemegahan versi rasul-rasul palsu. Mereka banyak bermain asumsi. Dan karena itu Paulus ngajak jemaat Korintus pertanyakan kemegahan mereka. Kritis terhadap kemegahan mereka. Kita pernah lihat ayat ini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri.
Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Yang diasumsi mereka. Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Berbeda dengan Rasul Paulus. Meski tadi sekali lagi, Paulus katakan, gue nggak mau sebenarnya. Bener-bener gue nggak mau bermegah daftarin apa yang gue harus daftarin. Tapi karena bener-bener terpaksa. Dalam keterpaksaan itu, Paulus nggak sedang ngebohong. Paulus daftarkan benar-benar pengalamannya bersama Kristus, benar-benar pengorbanannya demi Kristus. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Masuk ke ayat 18. Banyak orang di ayat ini menunjuk kepada para penyusup. Mereka memegahkan perkara-perkara jasmani. Bermegah secara duniawi. Ya, ada kemungkinan Paulus di sini sedang menunjuk pada kebanggaan mereka menaati Taurat sedemikian rupa. Mengikuti hukum sunat sedemikian rupa. Hukum sabat, hukum haram, halal. Ada kemungkinan itu. Tetapi yang jelas adalah Paulus sedang menunjuk pada kemegahan pelayanan mereka. Maka nanti kita lihat di ayat 23. Saya bacakan sedikit. Apakah mereka pelayan Kristus? Apakah, ini kata Paulus, apakah para penyusup itu pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Paulus katakan perkataannya bukan hanya bodoh, tetapi seperti orang gila. Ya karena Paulus terpaksa. Karena mereka terus, modus mereka, diulang-ulang pola pelayanan mereka, pola khotbah mereka, ngulang-ulang terus, bangga-banggain hebatnya pelayanan mereka. Banyaknya mereka berkorban demi Kristus. Itu yang mereka ulang-ulang di khotbah mereka. Paulus berkata, aku berkata seperti orang gila. Pelayanan gue lebih hebat dari mereka. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong kita semua. Lewat persekutuan kita maju dan maju di dalam kerendahan hati. Bermegah menurut daging, tanda kutip, versi Paulus, itu nanti akan ia akhiri dengan hal yang sangat berbeda dengan kemegahan Allah para rasul palsu. Paulus akan mengakhiri daftar kemegahannya dengan kemegahan atas kelemahannya. Ya, ayat-ayat yang terlalu tenar, yang diulang-ulang ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan, kuasaku jadi sempurna. Itu yang didengar Paulus, diterima Paulus. Hasil hubungan, relasi mesra dengan Kristus apostolik. Hal semacam itu nggak diterima, semacam ini nggak diterima oleh para rasul palsu, pelayan mirror, dalam hubungan mereka dengan Tuhan Allah mereka, dengan Yesus versi mereka. Tuhan Yesus tolong. Ya, ayat ini nggak mungkin diungkapkan oleh orang-orang sombong. Ayat-ayat ini nggak mungkin diungkapkan dengan tulus oleh orang-orang sombong, yang di sini diwakili oleh para penyesat. Orang-orang sombong itu pasti akan sedapat mungkin menutup-nutupi kelemahan mereka. Jika kemudian ketahuan, kebongkar, mereka tentu nggak akan membanggakan, memegahkan kelemahan mereka. Sering banget ditafsirkan kelemahan di sini adalah sakit Paulus. Tentu banyak tafsiran, tapi begitu kita dapati. Orang-orang yang merupakan penyesat, mereka malu loh kalau sakit. Kita lihat di Amerika Serikat, banyak faith healer itu, pengkhotbah, penyembuh yang mengadakan KKR, orang-orang tumbang kemudian sembuh. Itu mereka jaga benar, supaya saat mereka sakit, saat mereka ke dokter, itu benar-benar secret, tersembunyi. Nggak ada orang yang tahu. Secret. Kalau akhirnya ketahuan, ya mereka pura-pura bego lah. Nggak mungkin mereka megahkan. Itu hanya salah satu contoh. Hanya orang-orang yang benar-benar rendah hati yang berani mengakui dan memegahkan kelemahan diri mereka. Puji Tuhan. Kita masuk bagian-bagian akhir. Ayat 19 ini merupakan penghubung dari ide yang ada di ayat 16 sampai 18 dihubungkan oleh ayat 19 untuk masuk ke ayat 20 dan seterusnya. Di sini di ayat 19 dengan nada sindiran, Paulus berkata bahwa ia yakin jemaat Korintus akan menerima dirinya dalam kebodohannya. Mengapa? Karena Paulus berkata mereka bijaksana. Nah, kan ini sindiran banget ini. Ini bermain di gaya bahasa ironi ini. Paulus katakan, kalian tuh orang bijaksana yang sabar menerima orang-orang bodoh. Masuk ke ayat 20. Saking sabarnya mereka, sampai-sampai mereka dibodoh-bodohi oleh para penyesat. Ini kan sekali lagi merupakan sindiran, kan, bermain di gaya bahasa ironi. Saat Paulus berkata, kalian bijaksana jemaat. Saking bijaksananya, saking sabarnya terhadap orang bodoh, kalian dibodoh-bodohi. Di ayat 20, Paulus daftarkan 5 cara jemaat Korintus dibodohi. Pertama, jemaat dibuat tunduk pada kepemimpinan yang mendominasi, yang serba mengatur. Kedua, jemaat Korintus dijadikan bagai sapi perah untuk memperkaya para penyesat. Sambil kita lihat ayat demi ayat 20 ya. Sambil kita lihat ayat 20, saya secara cepat karena waktu yang membatasi kita.
Itu nomor 2. Nomor 3, jemaat dibodohi dengan cara mereka diposisikan berada di bawah kontrol penuh para penyesat. Seperti seekor burung udah masuk ke jerat perangkap. Disuruh apa aja jemaat Korintus, enggeh. Ayo, siap bos. Dikontrol secara penuh. Bagai burung masuk perangkap. Keempat, jemaat dibuat untuk melihat diri sebagai orang-orang yang lemah, nggak berdaya, nggak bisa buat apa-apa tanpa para penyesat. Dimanipulasi sedemikian rupa. Dibuat merasa nggak bisa buat apa-apa. Benar-benar bergantung pada para penyesat. Kelima, jemaat dipermalukan. Ada tafsiran lain, jemaat itu benar-benar ada yang ditampar secara fisik oleh rasul palsu, oleh para rasul palsu. Ya, kelima pembodohan ala penyesat ini merupakan antitesis, haleluya, terhadap karakteristik dari para pelayan perjanjian baru. Terdapat lawannya, puji Tuhan. Memang menyedihkan apa yang dialami oleh jemaat Korintus. Tetapi lewat tulisan ini, kita bukan mensyukuri, kita belajar dari pengalaman buruk mereka. Pengajar sejati, pelayan perjanjian baru, justru akan memperlakukan jemaat, memperlakukan orang-orang yang kita layani dengan cara yang berbeda 180 derajat dengan apa yang mereka lakukan. Pertama, kalau jemaat dijadikan atau dibuat pengikut-pengikut yang serba diatur, maka pemimpin ala perjanjian baru itu akan memimpin dalam kerendahan hati, memimpin melalui keteladanan, memberi contoh. Bahkan nggak asal disuruh, tetapi sedapat mungkin beri penjelasan. Itu yang kita praktekkan kan terhadap anak-anak kita. Kita nggak sekadar nyuruh mereka untuk taat, tetapi kita kasih penjelasan. Kedua, kita nggak memanipulasi orang-orang yang kita layani supaya mereka menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita butuh pengakuan. Kita atur mereka supaya mereka memuji-muji kita. Kita enggak. Kita enggak seperti itu. Para pelayan PB enggak seperti itu. Ketiga, kita memimpin di dalam keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Memang ada aturan, tetapi bukan untuk dipaksakan. Tetapi ditaati dari hati yang tulus. Kita enggak akan masuk ke dalam kondisi di mana kita mengontrol penuh seseorang. Enggak. Kita terus membawa seseorang koneksi langsung dengan Kristus. Tuhan Yesus tolong. Keempat, pemimpin yang sejati memaksimalkan potensi bawahannya. Nggak akan dibuat menjadi lemah, nggak berdaya, demikian inferior, nggak punya kemampuan apa-apa. Oh enggak. Pemimpin sejati, pemimpin PB akan memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang ia layani. Kelima, pelayan PB memimpin dengan lemah lembut mengikuti Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat terakhir di malam hari ini. Paulus lewat mengatakan dirinya terlalu lemah,
ia ingin menegaskan bahwa ia nggak mungkin tega memperlakukan jemaat Korintus seperti para penyesat memperlakukan jemaat Korintus. Tega banget, tega banget. Paulus katakan, nggak mungkin saya tega, saya terlalu lemah untuk hal-hal semacam itu. Untuk tadi ya, memimpin dengan mendominasi, menjadikan umat, jemaat, orang-orang yang dilayani sebagai sapi perah, mengontrol penuh, membuat orang merasa nggak berdaya. Paulus nggak tega melakukan semacam itu. Terakhir, di ayat ini muncul kata lemah. Merupakan pendahuluan untuk nanti masuk kepada kemegahan Paulus terhadap kelemahannya. Yang sudah tadi kita baca di pasal 12 ayat 7 sampai 10 nanti kita dapati Paulus akan bermegah terhadap kelemahannya. Kata lemah di ayat 21 bagian A ini merupakan pendahuluan, nanti capai klimaksnya di pasal 12 ayat 7 sampai 10. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Mungkin Pak Guru atau Niar ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dalam pemaparan malam ini? Ya, kalau saya dulu ya, Bu ya. Kalau saya melihat apa yang tadi dijabarkan oleh Pak Gem, itu kita bisa elaborasi di dalam dua bagian besar. Yang pertama, bagaimana Paulus harus menghadapi false apostles dan deceitful workers. Jadi rasul palsu dan juga pekerja-pekerja yang penipu. Dan apa yang mereka lakukan ya mereka menipu dengan pengajarannya ya, dengan pengajarannya yang mana kata kuncinya yang mereka lakukan adalah Christ plus. Jadi Yesus plus yang lain atau Yesus another itu, Yesus yang lain. Jadi artinya sekali lagi superioritas dan juga kemasyuran, kemuliaan, keagungan Kristus itu direndahkan, diturunkan, bahkan dihilangkan gitu. Dan aplikasi buat kita ya ini tantangan buat kita semua. Saat ini kita begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Baik ya ini sekarang istilah yang lagi keren di kalangan Kristen itu ada radikal sayap kanan, ada radikal sayap kiri. Radikal sayap kanan itu yang Pak Agem tadi katakan yang nanti di selanjutnya yang kedua itu hamba-hamba Tuhan yang dengan menjual sorga, menjual Kristus tapi untuk tujuan diri sendiri dengan mujizat, dengan kesembuhan ilahi dan segala macam seperti itu, tapi tidak bertujuan pada Kristus tapi untuk kemegahan diri. Dan kita bisa lihat sendiri, saya bisa jelaskan lah. Itu radikal kanan atau mengatakan saya udah pernah ke sorga gitu kan ya dan sebagainya. Dan yang kedua radikal kiri itu ya ini kita lihat sekarang itu LGBT yang sudah ada Alkitabnya, sudah ada ajarannya, sudah ada gerejanya, sudah ada pendetanya dan sebagainya gitu ya. Belum lagi ajaran-ajaran lain. Dan ini yang kita lihat aplikasi daripada apa yang dialami Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus. Korintus perlambang daripada sebuah masyarakat, sebuah komunitas yang begitu beragam, baik dari pemikiran dan juga latar belakang. Demikian juga kita yang saat ini Tuhan tempatkan di dunia ini. Begitu banyak corak dan juga begitu banyak tantangan-tantangan zaman, baik digital, teknologi dan semuanya perkembangan-perkembangan yang begitu gila ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya ya tadi, kalau dulu kan Rasul Paulus berani ya dengan menegur atau juga di bagian lain Paulus juga menghakimi. Dan itu juga pernah terjadi dalam sejarah gereja di mana waktu itu misalnya contoh Johannes Calvin ketika menjadi penguasa Jenewa berani melakukan tindakan malah mengeluarkan hukuman bakar terhadap penyesat, ada itu ya. Dan kemudian juga bagaimana kelompok-kelompok yang merendahkan keselamatan itu disidang di Dordrecht dengan adanya kelompok
Armenian gitu ya. Itu kan dulu ya. Tapi untuk kita sekarang agak berat kalau kita langsung menuding, menghakimi, karena lagi-lagi akan kita dituduh melanggar hak asasi manusia. Kalau kita tahu itu salah. Katakan kita mau menghakimi LGBT, kita mau menghakimi orang yang pengajaran salah. Tentu kita akan balik bahwa kita ini melanggar hak asasi manusia, melanggar HAM dan sebagainya, itu bahasa-bahasanya. Nah, untuk itu sekali lagi inilah bagaimana kita gunanya Bible study, gunanya kita dibentuk dalam pengajaran yang sehat. Bahwa kita dari dalam diri kita dulu, dari dalam komunitas kita, gereja kita, keluarga kita, benar-benar dipelihara dengan ajaran apostolik seperti Pak Gem katakan. Ajaran yang dari Kristus, yang kita pegang teguh gitu ya. Yang kita pegang teguh sebagai kekuatan Allah, itu yang penting. Nah, supaya apa? Nah, supaya yang kedua tadi, Rasul Paulus berani mendaftarkan bagaimana dirinya berjuang untuk Kristus. Seperti yang pernah saya baca di buku Duta Kristus, bagaimana dia kapal pedulikan dirinya. Sampai istilah kata kasarnya dia sampai nggak kawin. Terus nggak peduli kakinya, dia berjalan jauh sehingga kakinya katanya bengkok, agak bengkok. Pernah kegigit ular dan sebagainya, itu mungkin di pasal berikut. Dia nggak pedulikan itu. Yang terpenting buat dia, apa yang kulihat ke depan adalah mahkota kemuliaan Kristus. Itu. Jadi dengan adanya kita dibentuk dengan ajaran sehat, maka itu akan menempa kita untuk kita benar-benar berjalan dalam koridor dan kehendak Tuhan. Apapun dan Tuhan berikan pada kita masing-masing di rumah tangga, di pekerjaan dan sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi ajaran sesat itu atau pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh itu, ya kita tegas bahwa ya aku adalah milik Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun itu. Jadi sekali lagi mungkin nanti akan masih gantung ya ini. Tadi Abang membuka, nanti ke selanjutnya mungkin beberapa hari ke depan itu lebih detail lagi, lebih jelas lagi, itu yang dari pasal 12 pasal 11 ayat yang 21 sampai 33 itu 22 sampai 33 itu lengkap bagaimana Rasul Paulus mau mengkontraskan dengan pelayan-pelayan palsu, pekerja palsu, bahwa dirinya berani berkorban. Berbanding terbalik dengan pelayan palsu, Injil palsu adalah malah mau mengorbankan jemaatnya. Tadi dikatakan ada 5 ya, memperhamba, menghisap, membuat jemaatnya seperti orang bodoh, nggak ada apa-apanya, ngangkat hamba Tuhannya yang paling hebat. Terus kemudian juga menyatakan bahkan mungkin kalau jemaat yang nggak ditampar atau mengalami hukuman fisik. Gue pernah ada kejadian gitu ya, sampai ditampar jemaatnya, ada kasus begitu. Nah, seperti itu. Jadi saya kira ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Kita mungkin nggak kuat untuk kita melakukan tindakan untuk menegur keras kepada orang atau yang di dekat kita sekalipun. Tapi paling tidak kita mau mengingatkan dengan ajaran yang sehat, ajaran yang benar-benar kembali kepada Alkitab, kembali pada firman Tuhan, kembali kepada Kristus sebagai satu-satunya sentral kita gitu, dalam segala hal, baik ibadah dan kehidupan. Dan biarlah ini menjadi sebuah kekuatan baru buat kita. Saya juga disegarkan kembali bagaimana pentingnya seperti ini, Bible study, pentingnya juga pembinaan doktrinal, ya kan, sistematik teologi, supaya kita jemaat itu bukan hanya cuma dengar, manut, tapi seperti kata firman Tuhan, ujilah segala sesuatunya, termasuk yang katanya Roh Kudus. Ujilah dengan kebenaran firman Tuhan, karena sekali lagi kita bertumpu kepada kebenaran, bukan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Guru untuk pemaparannya, penambahannya. Mungkin dari Niar? Enggak ada, Kak. Makasih. Nggak ada. Oke, makasih. Selamat malam untuk pembelajaran malam ini. Kita akan tutup. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya. Iya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih ya Bapa untuk pelajaran yang boleh kami terima. Tuhan, pada malam hari ini ya Bapa, sungguh kami bergantung pada kuasa Roh-Mu ya Bapa, untuk terus membentuk kami, Tuhan Yesus, untuk boleh membuat kami membedakan ya Bapa, pengajaran-pengajaran yang salah dan benar ya Bapa. Ajarkanlah kami untuk terus setia ya Tuhan Yesus. Ajarkanlah kami untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri ya Bapa, tetapi kami boleh terus ya Tuhan. Kami boleh terus bertahan ya Tuhan Yesus dalam iman kami. Kami terus
berlari-lari ya Tuhan Yesus, mengejar tujuan kami ya Tuhan Yesus yang sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan saja yang mampukan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, terutama persekutuan doa Injil ya Bapa, untuk boleh ya Tuhan Yesus lebih kuat lagi Tuhan dalam memahami, dalam terlebih lagi Tuhan Yesus melakukan apa yang Kau perintahkan ya Bapa. Kami tidak mau itu hanya ucapan kami saja ya Bapa, tapi kami boleh ya Tuhan benar kami menjadi saksimu, kami menjadi alat ya Tuhan Yesus, kami menjadi ya Tuhan Yesus saksimu ya Tuhan Yesus di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memberkati Semi lebih heran lagi. Tuhan, kiranya hikmat marifat yang berasal daripadamu, Tuhan terus ungkapkan ya Bapa. Eh, Terus kuatkan dalam Bung Semi mencari materi, mengajarkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya itu hanya berasal daripadamu, melaluimu, dan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga percaya Tuhan saja yang terus mengumpulkan kami untuk lebih giat lagi dalam Bible study ya Bapa. Kami banget ya Tuhan Yesus pergumulan, kesibukan, tapi kiranya Tuhan Yesus kerinduan ya Bapa untuk memahami firman-Mu, untuk lebih dekat dengan Engkau menjadi nomor satu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami serahkan sisa waktu kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.